Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Tujuan Marquez gabung Ducati bukan kalahkan jumlah gelar Rossi. Banyak orang penasaran dengan aksi pembalap Spanyol, Marc Marquez tahun depan di MotoGP. Juara dunia 8 kali itu akan mengendarai motor pabrikan Desmosedici di tim Ducati Lenovo. Kedatangan Marquez ke Ducati secara otomatis menambah peluangnya menjadi juara dunia. Salah satu pertanyaan menarik tentu saja, apakah Marquez punya niat untuk melampaui 9 gelar legenda Italia, Valentino Rossi. Rossi telah pensiun di akhir 2021 yang lalu dengan membawa total 9 gelar juara dunia. Saat ini Marquez sudah mengoleksi 8 gelar dan masih memiliki banyak peluang untuk kembali menjadi juara. Dia terakhir kali memenangkan gelar pada 2019 lalu, telah melalui banyak kegagalan dalam 4 musim terakhir karena cedera dan masalah motor. Apakah naik ke tim pabrikan Ducati bisa menjadi titik balik untuk kembali mendominasi? Saya tidak pernah memiliki angka sebagai referensi dan apalagi sekarang, tegas Marquez, berbicara dalam wawancara dengan AS.com. Tahun ini saya mengatakan bahwa saya harus bersenang-senang lagi untuk melanjutkan karir olahraga saya dan saya telah mencapainya. Kami menyusun rencana, strategi. Jelasnya, tidak hanya ada satu jalur tapi dua, dan disitulah dengan hasil di perjalanan Anda dapat mengambil satu atau yang lain. Demikian Marquez menjawab pertanyaan, apakah dia bertujuan untuk melampaui 9 gelar Rossi. Rossi memiliki 9 gelar juara dunia di semua kelas, jika Marquez ingin mengunggulinya maka dia harus meraih 2 gelar lagi, jika hanya satu mereka akan sama-sama berada di angka 9. Marc Marquez akui bisa gabung pabrikan Ducati karena jasa sang adik. Marc Marquez mengakui ada peran sang adik, Alex Marquez dalam kepindahannya ke tim pabrikan Ducati. Peraih 6 kali gelar juara dunia itu mengatakan sang adik menjadi salah satu sosok yang membuatnya mantap memutuskan hengkang dari Repsol Honda ke Gresini Racing pada 2024 kemarin. Marc Marquez mendapat tempat di tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025 nanti. Dia akan menjadi tandem baru bagi Francisco Bagnaia di tim Ducati Lenovo. Benar saya berada di Gresini dan Ducati berkat dia. Jika ia tak mengambil langkah ini, saya bakal sulit mendarat di Gresini dan Ducati, ujar Marc dilansir dari laman Diaro AS. Pada kesempatan yang sama, Marc Marquez juga memberikan komentar soal penampilan sang adik di ajang MotoGP. Meski belum tampil konsisten, The Baby Alien mengaku bangga dengan perkembangan yang ditunjukkan Alex Marquez. Saya punya adik dan saya melihat hasilnya dan kebahagiaannya. Dengan cara tertentu, lingkungan macam itu mempengaruhi saya secara positif. Dalam 1 tahun saja, dia yang tadinya tak cocok di MotoGP, kini justru meraih pole, naik podium, memenangkan sprint, sambung Marc Marquez. Marc Marquez juga berharap adiknya bisa terus bersaing di kelas utama. Menurutnya, Alex Marquez layak untuk tetap berada di Gresini Racing musim depan. Dia, Alex Marquez, punya kecepatan yang cukup untuk dapat tempat di MotoGP tahun depan dan semoga salah satu opsinya adalah Gresini, tutup Marc. Alex Rins belum bicara dengan Yamaha soal perpanjangan kontrak. Alex Rins buka suara soal masa depannya dengan Yamaha. Dia menegaskan ambisinya untuk bertahan di MotoGP, tetapi masih belum ada pembicaraan apapun soal kontrak barunya dengan tim pabrikan Yamaha. Setelah semusim bersama LCR Honda, Rins pindah ke tim pabrikan Yamaha pada MotoGP 2024. Namun sayang, perjalanannya tak berjalan mulus sejauh ini. Hingga 7 seri MotoGP 2024 berjalan, motor Mowan 2024 milik Yamaha tak kunjung menunjukkan tajinya. Di sisi lain, Rins juga belum menemukan performa terbaiknya lagi sehingga tercecer di urutan 21 klasemen sementara dengan raihan 8 poin saja. Bahkan, dia berada di belakang 3 rider Honda, yang juga sedang terpuruk, yakni Joan Mir, Johan Zarco dan Takaki Nakagami. Dengan buruknya hasil di musim ini, masa depan pembalap asal Spanyol itu dengan Yamaha pun menjadi pertanyaan. Tim pabrikan asal Jepang itu baru memiliki Fabio Quartararo di MotoGP 2025, yang baru memperpanjang masa baktinya selama 2 musim ke depan. Sementara Rins, yang kontraknya habis di akhir musim MotoGP 2024 belum mendapat kejelasan. Walau begitu, rider berusia 28 tahun tersebut menegaskan bahwa dirinya masih punya ambisi yang kuat untuk bertahan di kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia itu.
Sejujurnya, aku adalah Alex yang sama seperti sebelumnya, dengan rasa lapar yang sama seperti sebelumnya. Tentu saja saya melihat tahun depan, kata Rins. Akan tetapi, Rins mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan apapun dengan Yamaha. Bahkan, dirinya belum bicara sekalipun dengan tim pabrikan Iwata. Kami masih harus berbicara dengan Yamaha, tapi belum ada pembicaraan apapun. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya, pungkas mantan pembalap Suzuki itu. Bocor, Mir bertahan di Repsol Honda hingga MotoGP 2026. Pembalap Spanyol, Joan Mir beberapa waktu lalu mengatakan dia tidak terlalu banyak menerima tawaran di MotoGP saat ini. Dia sedang menjalani musim terakhirnya dengan tim Repsol Honda. Mir belum ingin memperpanjang kontrak dengan pabrikan Jepang itu, sebaliknya dia ingin pindah namun tidak ada banyak tawaran. Baru-baru ini muncul rumor jika Mir dan Repsol Honda siap memperpanjang kerjasama mereka 2 tahun lagi. Artinya, kontrak baru akan berdurasi sampai akhir 2026 mendatang. Kesepakatan antara Honda dan Mir merupakan kabar ganda yang sangat baik. Di satu sisi, karena itu berarti hantu pensiun dini juara MotoGP 2020 itu telah benar-benar hilang. Setelah awal musim yang mengecewakan, dan beberapa tes pribadi di mana arah motor benar-benar menyimpang dari indikasinya, Mir dengan serius mempertimbangkan untuk pulang pada akhir musim di usianya yang baru 27 tahun. Namun, dalam tes terbaru Honda telah memperbaiki arah mereka dan sekarang tampaknya ada titik terang di ujung terowongan pengembangan RC213V, yang telah mendorong motivasi Mir, demikian informasi yang dimuat motorsport.com edisi Spanyol. Pengumuman diharapkan akan terbit dalam beberapa hari ke depan, namun semaunya masih belum terkonfirmasi. Jika benar Mir bertahan, dia akan kembali bertandem dengan pembalap Italia, Luca Marini di skuad utama Honda. Ducati, langgar aturan, sendiri demi Marquez. Pabrikan Ducati telah merampungkan line-up pembalap pabrikan mereka. Mulai tahun depan pabrikan Bologna memasangkan 2 juara dunia, Francisco Bagnaia dan Marc Marquez di tim utama. Akibatnya, mereka kehilangan 2 pembalap muda sekaligus, Enea Bastianini ke KTM T3 dan Jorge Martin ke Aprilia Racing. Langkah Ducati yang memilih Marquez dinilai melupakan strategi awal mereka. Ducati menerapkan strategi pembalap muda, mereka merekrut pembalap muda di tim satelit mereka, kemudian memilih yang paling kuat untuk naik ke tim pabrikan. Program pembalap muda terbukti sukses ketika Bagnaia berhasil memberikan 2 gelar kepada Ducati sejauh ini. Tapi karena Marquez tersedia di pasar transfer dan Ducati mendapat kesempatan emas mendapatkan sang juara 8 kali, logis jika mereka tak ingin melewatkan peluang tersebut. Setiap orang berhak melakukan apapun yang mereka inginkan di dalam rumah, tentu saja, mengingat ada strategi yang mungkin tidak kita ketahui, kata manajer Bastianini, Carlo Pernat. Namun kebijakan pemuda pembalap muda, yang dilakukan sejak masa pasca Dovizioso dan seterusnya, yang sejauh ini sudah pasti membuahkan hasil, terbantahkan, sambung pria Italia itu. Tiba-tiba strateginya berubah, dengan pelepasan pembalap muda dan oleh karena itu mereka akan memperkuat pabrikan lain, bahwa mereka melepas 2 pembalap berusia 26 dan 27 tahun untuk memilih pembalap berusia 31 tahun, yang bernama Marc Marquez. Saya tidak akan melakukannya, karena strategi yang digunakan baru-baru ini berhasil, namun saya dapat memahami bahwa ini mungkin merupakan ide yang valid. Sekarang kami bertujuan untuk memiliki 2 nama besar bersama-sama, tidak apa-apa, demikian pendapat Pernat.